Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rafa Pradana ingin mempresentasikan mengenai flip-flop pada mata kuliah teknik digital. Untuk yang pertama yaitu adalah pengertiannya. Flip-flop di sini adalah kedua atau suatu rangkaian elektronika memiliki dua kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan suatu informasi. Flip-flop adalah pengaplikasian gerbang logika yang bersifat multivibrator stabil. Dikatakan multivibrator stabil karena kedua tingkat tegangan keluaran pada multivibrator tersebut adalah stabil dan hanya akan berubah ketika tegangan outnya atau keluarannya dipicu atau di-trigger. Untuk flip-flop yang pertama yaitu adalah SR flip-flop atau set reset flip-flop. Sesuai dengan namanya, yaitu adalah flip-flop dengan kondisi di mana set dan reset. Nah, hasil daripada set dan reset ini dinyatakan pada sebuah output yang bernama key dan key action. Biasanya sifat dari kedua output ini saling berlawanan. Seperti contoh ketika setnya diberikan notasi 1, maka key node-nya atau key action-nya akan nilai 1, sedangkan key-nya atau out 1-nya akan dinilai 0. Begitupun seterusnya, pun sebaliknya. Untuk yang kedua adalah jika flip-flop. Jika flip-flop di sini adalah pengembangan dari set dan reset atau SR dengan penambahan clock. Rangkaian ini meniadakan kondisi invalid atau kondisi kedua input bernilai sama, kedua output bernilai sama pada rangkaian SR. Perbedaannya adalah rangkaian ini memiliki clock atau sebuah sekuensial pengaturnya, yang dimana rangkaian ini akan berubah hanya di saat kondisi clock bernilai 0 atau rising edge. Terus yang ketiga adalah D flip-flop. D flip-flop di sini adalah pengembangan dari SR flip-flop yang dimana dia meniadakan kondisi invalid atau 00. Inputan pada D flip-flop juga terbilang 1 karena kedua set dan reset akan dijadikan 1 dan diberi nama inputan D atau data. Lalu yang selanjutnya ada T flip-flop atau toggle flip-flop. Toggle flip-flop ini adalah rangkaian flip-flop yang dibangun dari dasarnya yaitu JK flip-flop, yang dimana perubahan outputnya diatur oleh satu input masukan beserta satu clock, sehingga kombinasinya ketika kedua input dinyalakan, yaitu input clock dan input dari T-nya dinyalakan, maka kondisinya akan toggle atau berubah-berubah sesuai dengan kondisi yang sebelumnya. Untuk contoh kasus yang pertama yaitu SR flip-flop, ada saklar on atau off pada lampu untuk menyalakan dua lampu. Untuk yang kedua ada JK flip-flop, yaitu adalah rangkaian counter sederhana. Yang ketiga D flip-flop, yaitu shift register. Dan yang terakhir ada rangkaian penghitung atau counter yang dilengkapi dengan sebuah sinkronus atau sesuatu yang disinkronkan terhadap waktu. Bisa sinkronus, bisa sinkronus. Pada simulasi kali ini saya menggunakan Falstad. Hal ini dikarenakan Falstad memiliki clock yang terbilang bisa bergerak atau bisa on off secara sekuensial atau periodik.
Untuk simulasi yang pertama, yaitu ada rangkaian set reset atau SR. Di sini pada kondisi 00 bernilai 11 untuk inputnya. Kondisi ini adalah kondisi yang tidak diperbolehkan atau invalid. Sedangkan ketika nilainya diberikan masukan yang berbeda, semisal nilainya 1, maka hasilnya output key atau key yang pertama akan bernilai 0 dan key yang kedua atau key action akan bernilai 1. Sedangkan ketika output input B atau input kedua diberikan, maka hasilnya kan input key akan 1 dan input key action akan 0. Untuk yang selanjutnya itu jika flip-flop. Untuk JK sendiri adalah rangkaian yang sifatnya berubah sesuai dengan clock pada saat dia di titik rising falling edge. Jadi ketika clocknya bernilai 0, maka hasilnya akan berubah. Nah, kondisi ketika semua inputan diberikan nilai 1, maka di sini terdapat no change atau latch. Nah, latch di sini adalah kondisi dia output tidak berubah dari yang sebelumnya. Nah, saat input 1 diberikan nilai masukan 1 dan clock diberikan masukan 0, maka dia belum berubah. Maka nilainya 1, 0. Sedangkan ketika inputan kedua diberikan nilai 1 dan input clock diberikan nilai 0 pada sequence kedua, maka atau sequence pertama, maka hasilnya akan berubah. Nah, di sini jika flip-flop sudah disimpulkan bahwa hanya akan berubah ketika kondisi clocknya itu bernilai 0 atau rising edge pada sequence selanjutnya. Lalu yang ketiga ada D flip-flop atau delay flip-flop. Di sini delay flip-flop sendiri adalah pengembangan dari rangkaian SR yang meniadakan kondisi invalid. Ketika satu input diberikan dan nilai output masih bernilai 0, maka outputnya belum berubah. Sedangkan saat output diberikan nilai 1, maka key-nya akan berubah ke key satunya akan berubah menjadi 0 dan key action-nya akan berubah menjadi 1. Begitupun sebaliknya ketika clock dimatikan, nilainya akan tetap dan ketika dinyalakan akan berubah. Jadi bisa disimpulkan bahwa D flip-flop ini adalah rising edge, di mana nilai output berubah saat nilai clock bernilai 1 atau dari 0 ke 1, yang dimana itu adalah nama lain dari rising edge. Yang selanjutnya atau yang keempat itu ada T flip-flop atau toggle flip-flop. Untuk toggle flip-flop sendiri, ketika kedua nilai inputan diberikan nilai 0, maka tidak terjadi perubahan atau 0, 1, yang dimana ini adalah pengembangan dari rangkaian JK yang dijadikan satu inputan yang sama pada bagian masukannya. Mulai terjadi perbedaan ketika satu inputnya diberikan masukan 1 dan clocknya diberikan masukan 1, maka akan mentoggle atau bersifat berubah-ubah dari output sebelumnya. Semisal pada contoh adalah ketika semua inputan bernilai 1 termasuk clocknya, maka outputnya yang tadinya ini ketika dimatikan dinyalakan lagi, hasilnya akan berubah dari yang 1 ke 0, dari yang 0 ke 1. Untuk referensi di sini saya menggunakan laporan praktikum yang berdasarkan dari
pengerjaan saya sebelum-sebelumnya dan dari beberapa web yang saya cantumkan, dan juga dari Labsheet Praktikum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.